Welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about describing personalities with relative pronouns or adjective clause. Ya, jadi kita akan membahas macam-macam adjective clause, and then kita akan mendeskripsikan personality seseorang ya menggunakan adjective clause. Okay, now let's see the menu for today. Well, let me explain the lesson for today. So students, now let's see the conversation here ya. I will read this conversation first before I explain the lesson. Misalkan bacakan dulu ya. What are you doing? I'm setting up my profile for this online dating site. I see. And what are you looking for? Oh, I like people who aren't too serious and who have a good sense of humor. You know, someone I can have fun with. Okay. What else? Well, I'd like someone I have something in common with, who I can talk to easily. I think I know just the girl for you, my cousin Lisa, and she loves sports just like you. Well, why not? I'll give it a try. Okay, I will invite her over for dinner, and you can tell me what you think. Well, students, so this is the conversation between Joe and Roy. So they are talking about someone ya. Mereka menceritakan tentang seseorang. Jadi Roy ini sedang memasang foto profil gitu ya di dating site. Nah, dia lagi cari jodoh nih ya. Mungkin dia akan mencari pacar seperti itu ya, girlfriend. Nah, di sini dilihat ya kriteria yang Roy pengenin seperti apa sih. Nah, di sini kita lihat. I like people who aren't too serious. Nah, dia sukanya orang yang nggak terlalu serius gitu ya. And who have a good sense of humor. Nah, jadi punya taste humor yang oke gitu ya, yang lucu gitu ya. You know, someone I can have fun with. Nah, yang bisa diajak seru-seruan, maksudnya gitu. Lalu apalagi kata Joe. Terus dia bilang nih, kata Roy, oh saya mau seseorang yang memiliki kesamaan dengan saya. Gitu. Something in common with. Jadi maksudnya ada kesamaan antara Roy dengan si cewek tersebut gitu ya. Yang bisa diajak ngobrol juga dengan mudah gitu ya, yang nyambung istilahnya seperti itu ya. Lanjut si Joe bilang nih, oh saya tahu tuh cewek yang kayak kriteria kamu, yaitu sepupu saya Lisa. Dia juga orangnya seru kok dan dia suka olahraga juga kayak kamu. Nah berarti kan sama nih mereka kesukaannya, sama-sama suka sport gitu ya, dan juga orangnya seru. Lalu Roy bilang nih, oke, aku akan coba deh kata dia gitu. Nah mereka akan di-invite dinner gitu ya. Oke, so this is the conversation and let's see this expression ya. I like people who aren't too serious, who have good sense of humor, someone I can have fun with. And then, I'd like someone I have something in common with. Nah, ini adalah expression mendeskripsikan seseorang dan kita menggunakan adjective clause atau relative pronouns di sini ya. Well, students, so this is the explanation about the relative pronouns ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang berfungsi sebagai objek. Nah, kalau yang sebagai subjek seperti ini ya, I like people who aren't too serious atau I like people that aren't too serious. Nih, another example. I like people who have a good sense of humor atau I like people that have a good sense of humor. Jadi boleh pilih salah satu ya, ini atau. Nah, selanjutnya kalau digunakan sebagai objek, relative pronouns-nya akan berubah seperti ini. I want someone who I can have fun with atau I want someone that I can have fun with. Nah, selanjutnya nih contoh berikutnya. I'd like someone who I can talk to easily atau I'd like someone that I can talk to easily. Nah, jadi dari dua contoh ini kita bisa bedakan. Kalau sebagai subjek, bisa dilihat ya patternnya. Setelah saya menyukai seseorang atau orang-orang yang, nah di depannya itu ada verb langsung, aren't too serious. Jadi who sama that ini berubah menjadi subject of the clause yang ini ya. Jadi ini bisa dibagi dua nih. I like people itu satu clause, who aren't too serious itu satu clause ya. Clause itu apa sih Miss? Clause itu adalah suatu kalimat ya yang terdiri dari subjek dan verb ya. Oke, ada yang dependent, ada yang independent.
Kalau dependent itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus nempel dengan clause yang lainnya. Sedangkan kalau independent, dia dapat berdiri sendiri. Nah, clause itu seperti itu ya. Now let's see the next one nih. I like people who have a good sense of humor. Jadi saya menyukai orang-orang yang memiliki sense of humor gitu ya. Humornya itu bagus gitu, lucu gitu ya. Oke? Nah, di sini berarti bisa diartikan who atau that, ini bisa berarti yang gitu ya. Selanjutnya sebagai objek nih, I want someone who I can have fun with. Jadi saya menginginkan seseorang yang saya dapat ajak senang-senang gitu ya. Bisa diajak senang-senang gitu. Berarti orang yang have fun gitu, orang yang fun, menyenangkan ya. Selanjutnya, I like someone who I can talk to easily. Jadi saya menyukai seseorang yang saya dapat ajak ngobrol dengan santai, dengan mudah, nyambung gitu orangnya ya. Jadi yang TikToknya tuh asik gitu ya. TikTok itu ngerti nggak sih kalau misalnya kamu ngobrol terus itu nyambung, nah itu TikToknya itu asik gitu ya. Next nih, misalkan jelaskan nih, a relative pronoun. Relative pronoun is a word that introduces a dependent or relative clause and connects to an independent clause. Nah, jadi dia menghubungkan dependent clause yang ininya, I like people, itu dependent clause. Nah, dia menghubungkan dengan independent clause yang mana, yang belakangnya ini nih, who aren't too serious atau who I can have fun with. Jadi dia menghubungkan dua clauses ya. Next ya, a clause beginning with a relative pronoun is poised to answer questions such as which one or how many ya, atau what kind gitu ya. Nah contohnya seperti ini, I like people. People yang seperti apa? What kind gitu ya, yang tidak terlalu serius. Oke? Nah, I want someone, saya ingin seseorang yang seperti apa gitu ya, yang dapat saya ajak senang-senang gitu. Nah, contoh relative pronoun itu bukan cuma who atau that ya, tapi juga ada whom, what, which, sama that. Ini ya ada jenis-jenis relative pronouns di sini. Oke? Now let's see the next explanation about this lesson. Well students, so relative pronouns itu nggak cuma who atau that ya, jadi ada whom, ada which juga. Nah di sini misalkan berikan contoh ya, the examples of relative pronouns. The cyclist who won the race trained hard. Jadi maksudnya adalah pesepeda yang memenangkan perlombaan sepeda tersebut ya. Maksudnya telah dilatih dengan keras gitu ya, sudah berlatih dengan sungguh-sungguh dia itu, makanya dia menang gitu ya. I'm not sure whom this book belongs to. Nah ini maksudnya adalah saya tidak yakin siapa sih pemilik buku ini gitu ya. Whom this book belongs to. Whom ini untuk menunjukkan kepemilikan seseorang gitu ya. The next one, the pants that I bought yesterday are already stained. Nah ini juga menggunakan that. Lalu selanjutnya nih yang menggunakan which ya. Spaghetti which we eat at least twice a week is one of my family's favorite meals. Oke, spaghetti which ini menunjukkan something di sini ya, sesuatu gitu. Kalau misalnya sesuatu, benda, hewan, nah bisa diganti dengan which. Kalau tadi seseorang diganti dengan who. Kepemilikan benda itu menggunakan whom ya. That ini fleksibel, bisa benda, bisa hewan, bisa seseorang, seperti itu ya. That itu lebih fleksibel. Nah contoh selanjutnya nih, where did you buy the dress that you wore last week? That you wore last week. Nah kata that ini bisa menggantikan atau menunjukkan suatu benda gitu ya. Maksudnya that ini apa sih? That itu adalah dress ini loh, the dress yang kamu gunakan minggu lalu gitu ya maksudnya ya. Jadi who, whom, that, which itu adalah contoh-contoh relative pronouns. Oke. Well students, so before you do your task, Miss akan memberikan tugas nanti. Kita akan praktis terlebih dahulu nih, sama-sama ya kita praktisnya. So we are going to answer these questions together. I don't like to work with people who blank blank blank. Kita akan matching dengan A to G. Pilih salah satu jawabannya ya. Jadi number 1 until number 7 ini kita akan jodohkan dengan A to G di sini. Oke, number 1. Jadi jawabannya apa nih? I don't like to work with people who atau that. Apa nih jawabannya?
Oke, jawabannya adalah are too competitive. Jadi I don't like to work with people who are too competitive. Too competitive itu apa sih Miss maksudnya? Terlalu pengen saing-saingan begitu ya. Terlalu pengen saingan, bersaing begitu ya. Number 2, I have some good old friends who blank blank blank. Apa jawabannya kira-kira? Iya, jawabannya yang iya, I met in middle school. Jadi I have some good old friends who I met in middle school. Jadi saya memiliki beberapa old friends ya, teman lama yang baik yang saya temukan di middle school gitu ya. Lanjut nih number 3 ya. I discuss my problem with people who. Nah, biasanya kalau discuss sama orang sama yang seperti apa sih? Nah, di sini ya, can give me good advice. Jadi I discuss my problem with people who can give me good advice. Jadi jawabannya yang G ya, yang dapat memberikan saya saran atau pemecahan masalah yang baik gitu ya. Jadi sayanya cepat deh menyelesaikan masalah saya gitu ya. Oke, selanjutnya number 4. I don't want to have a roommate. Nah, roommate itu adalah teman sekamar. Mungkin kamu tinggal di dorms atau tinggal di asrama ya. Kamu tidak pengen punya roommate yang seperti apa sih? Nah, of course yang messy, yang berantakan ya. So, jawabannya adalah I don't want to have a roommate who is messy. Seperti itu, yang berantakan gitu ya. Number 5, I'd like to have a boss. Nah, kira-kira kalau mau punya bos yang seperti apa sih? Who I can respect as a leader. Nah, jadi saya bisa hormati sebagai pemimpin gitu ya. Lanjut nih, I enjoy teacher who. Nah, jawabannya yang A ya. Help me understand things easily. Jadi jawabannya yang A. And the last one, I'm looking for a partner who. Nah, pasti jawabannya yang I have a lot in common with. Maksudnya memiliki banyak kesamaan dengan saya gitu ya. Well students, setelah kita coba jawab nih praktis yang ini ya, sekarang kita identify yuk apakah who sama that ini fungsinya sebagai subjek atau sebagai menunjukkan objek begitu ya. Yuk kita lihat. Number 1, I don't like to work with people who are too competitive. Kan tadi jawabannya yang C ya. Setelah who atau that di sini are too competitive, berarti ini sebagai subjek ya. Lanjut number 2, I have some good old friend who I met in middle school. Nah, kalau setelah who atau that itu ada subject dan verb, it means that who sama that ini adalah adjective clause atau menjelaskan objek dari kalimat ini, yaitu old friend ya. Jadi dia sebagai objek. Oke. Lanjut ya. I discuss my problem with people who can give me good advice. Nah, ini sebagai subjek ya, who sama that-nya karena di depannya ada verb gitu. Number 4, I don't want to have a roommate who is messy. Ini juga sebagai subjek berarti ya, who sama that-nya. And then I enjoy teacher who help me understand things easily. Ini juga sebagai subjek ya. I'm looking for a partner who I have a lot in common with. Ini sebagai objek. Okay, so this is the explanation of this practice. Nah, maksudnya apa sih Miss tadi sebagai subjek dan objek? Saya kok ketinggalan gitu, belum paham. Nah, ini ya maksudnya ya. Relative pronouns itu atau who atau that. Nah, itu yang disebut dengan relative pronouns ya. Relative pronouns itu ada banyak. Tadi ada who, whom, what, which, sama that. Nah, itu relative pronouns. Bisa digunakan sebagai subject of clause, bisa digunakan sebagai object of clause gitu ya. Nah, di sini nih contohnya, I like people who atau that aren't too serious. Nah, ini sebagai subjek. Dia menggantikan subjek, di depannya sebagai verb gitu ya. Di depannya ada verb. Jadi setelah who atau that di depannya ada verb, it means that itu penggunaan relative pronoun sebagai subjek ya. Kalau yang sebagai objek, lihat di sini, I want someone who atau that di depannya itu ada subjek dan verb, yaitu I can have fun with. Ya, I ini adalah subjek dari
independent clause ya, dan can ini adalah subjek dari independent clause. Jadi I want someone who I can have fun with. Nah ini who-nya ini menunjukkan object of the clause gitu ya. Oke, paham? Sudah ya. Jadi ini penggunaan relative pronouns yang who sama that. Nah, now is your turn. Kita akan latihan nih. I have a task for you. So, ada dua tasknya ya. Yang pertama adalah kalian matching dulu ini ya. Kalian match the word with the definition, then decide whether the words are positive or negative. For example ya, di sini ya. Easygoing. Easygoing itu jawabannya adalah yang H. A person who doesn't worry much or get angry easily. Jadi orangnya itu santai, nggak mudah marah ya, easygoing. Nah itu adalah suatu karakter yang positif gitu ya. Oke, sudah paham? Nah selanjutnya number 2 until number 9 itu kamu coba jawab ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Lalu kalian tentukan apakah itu karakter yang negatif atau yang positif. Kalau positif kalian kasih P di sininya, atau kalau negatif kalian kasih N di sininya. Oke, kalian tulis dulu ya di buku latihan kalian, and then try to answer this one. Selanjutnya nih, well students, so this is the next task ya. Tadi task yang pertama dan ini yang kedua. Complete the sentences with who or that and your own information or ideas. Jadi kamu lengkapi kalimat-kalimat ini dengan informasi atau ide kamu sendiri. Jangan lupa menggunakan who atau that. Example-nya ada di sini number 1 ya. Jadi kalian kerjakan saja number 2 until number 10. Tulis ya semua tulisan ini di buku latihan kalian atau catatan kalian. Baru kalian kerjakan, jawab nih pertanyaannya. Oke, nah ini contohnya ya. I generally like to go out with people who are easygoing and have sense of humor. Nah ini contohnya menggunakan who, lalu di depannya ini dia menjelaskan karakternya. Nah kamu bisa menggunakan karakter dari yang sudah kamu kerjakan pada task 1 ya. Sudah paham kan? Oke students, so that's all the lesson for today ya. Jangan lupa kerjain nih tugasnya. Oke. Well, don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you on next meeting. Have a great day everyone.